Shalom. Shalom. Senang berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini. Ya, kita mengucap syukur ya karena pada hari ini merupakan hari di mana Tuhan izinkan kita untuk beribadah, dan terutama juga ada hal yang sangat penting, kita boleh bersekutu satu dengan yang lain. Sebelumnya kita belum kenal, akhirnya kita kenal. Kita dalam saudara seiman. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Amin. Amin. Ya. Perkenalkan, nama saya Junior Nathan Silalahi. Ya, nama saya Junior. Jadi kapanpun saya tetap Junior. Umur mau 40 tahun tetap Junior juga. Ya, karena memang itu nama pemberian. Seniornya di mana? Seniornya sudah di surga. Junior Nathan Silalahi. Ya, kalau Silalahi itu sudah pasti dari Korea Utara. Tapanuli Utara maksudnya. Medan. Orang kita bilang halak kita. Ya, orang Batak. Ya. Kalau orang Manado bilang orang bersaudara, ya kan? Ya. Kalau orang Kupang bilang ya. Ya, jadi mahasiswa kita juga banyak orang NTT. Dan saya mengajar itu sudah hampir tahun 2007. 15 tahun. Ya, kalau bersentuhan ya sudah bercengkrama dengan Sabang sampai Merauke udah biasa ya. Dengan saudara-saudara dari Papua, Timur, Sulawesi, Ambon, wah itu sudah biasa. Dan kita semua saudara seiman. Kita bertemu di dalam ruang ibadah ini. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya pendeta sejak tahun 2007 dan hari ini pun juga tetap sebagai pendeta ya di dalam gereja Kristen Baitani ya, di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya. Kami dipercayakan untuk melayani di STT. Ada Pak Jai, ada istri saya, terus oh iya Pak Feni di sana ya. Ya, dan kemudian ada juga di sini anak-anak mahasiswa kita. Nah, ini tadi mereka mahasiswa kita. Ya, ini juga dari Sabang sampai Merauke. Di rumah kita di asrama juga ada dari Timur. Ya, dan lagi PKL ada dari Sulawesi, dari segala macam, dari Jawa dan lain-lain. Jadi sekalian dipromosikan. Ya, jadi saudara-saudaraku, kalau ada adik-adiknya, kerabatnya, keluarganya yang ada di Timur, ya, yang rindu ingin menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, kuliah di STT, Sekolah Tinggi Teologi HAMI Jakarta, mari sampaikan kepada mereka. Ya, di sini ada STT, ya, STT HAMI Jakarta, terakreditasi BAN PT, ya, ada teologi, ada pendidikan agama Kristen, ya, atau ada yang rindu. Dan visi kita adalah yaitu rindu agar putra-putri daerah itu kuliah tanpa dibebani. Artinya apa? Jangan sampai mereka kuliah terhalang dengan biaya. Ya. Dan itu kita jalankan hampir 4 tahun Pak ya. 4 tahun itu kita free. 4 tahun tuh free. Ya. Baru tahun 2 tahun ini kita buat hanya membayar 100.000. Ya. 100.000 sudah ikut biaya kuliah, sudah makan minum, sudah tinggal. Wah, sangat-sangat murah, tapi bukan murahan. Amin. Ya, 100.000 sudah kuliah, sudah kuliah, sudah tinggal di sana, sudah makan minum di sana, sudah asrama, sudah biaya kuliahnya. Nah, itu memang kerinduan kita supaya banyak anak-anak muda yang rindu melayani Tuhan, mengenal Tuhan, dan akhirnya dipakai sebagai alat Tuhan. Amin. Nah, sekian perkenalan saya. Ya, ini ada istri saya. Wah, dan anak-anak saya. Satu lagi di atas. Ya. Kalau matanya agak sipit-sipit, ya itu dia. Tapi mata saya besar ya. Nah, baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Quran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang 17. 1
Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, belum semuanya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Nah, laki-laki akan membacakan ayat 7, ayat 8 dibacakan oleh wanita, dan kemudian ayat 16 kita bacakan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, laki-laki 2-3 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Wanita 2-3 ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan air api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sama-sama 2-3 ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam tempayan itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ini bercerita tentang bagaimana lawatan Tuhan terjadi atas diri anak-anak Tuhan. Ya, Elia hidup pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab itu menikah dengan seorang wanita namanya Izebel deh, bukan Isabel. Ya, kalau di Amerika Isabel. Ya, kalau di Malaysia dan Indonesia namanya Isabella. Ada lagunya kan? Isabella adalah. Jadi itu berasal dari sana. Ya, Isabel. Dia adalah seorang berasal dari bangsa Amon, ya. Dan Isabel inilah yang membuat akhirnya Raja Ahab, Raja Israel itu ikut juga menyembah Baal, ikut juga menyembah berhala, ya, ikut menyembah Allah yang bukanlah Allah Israel. Sehingga hal ini membuat bangsa Israel, seluruh rakyat Israel pun ikut rajanya menyembah Baal, menyembah patung, bukan menyembah Tuhan Israel. Karena kalau pemimpin itu biasanya menjadi panutan, biasanya menjadi contoh. Apalagi nomor 1 pada waktu itu, apalagi raja. Pada waktu itu raja itu sangat-sangat disegani, dihormati. Setiap apapun yang dilakukan raja, maka rakyat pasti melihat dan condong untuk mengikutinya. Karena zamannya bukan demokratis kan, tapi zaman teokrasi.
zaman kerajaan, zaman monarki. Nah, hal inilah yang membuat seluruh bangsa Israel pun ikut sama-sama menyembah Baal, menyembah patung, bukan menyembah Tuhan Israel. Karena itu menjadi pelanggaran yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berdosa di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2 katakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskannya. Wow, Allah kita itu Allah cemburu. Artinya apa? Tuhan kita ingin kita setia kepada Dia. Amin. Tuhan itu ingin kita agar setia beribadah kepadanya dan bukan beribadah kepada yang lain. Siapapun itu, apapun itu, benda apapun itu, Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin kita hanya beribadah kepada Dia. Dia tidak mau diduakan. Amin. Kita pun sebenarnya sama, nggak mau diduakan kan? Siapa di sini ada yang mau diduakan? Kalau ada orang yang mau diduakan, it's something wrong. Sesuatu yang salah di dalam dirinya. Kita pasti, apalagi berpasangan, pacaran, wah, apalagi pacaran kan. Lalu kalau suami istri juga sama. Pasti kita ingin hanya satu-satunya yang dia cintai sebagai suaminya. Hanya satu-satunya yang dia cintai sebagai istrinya. Demikian juga kalau pacaran. Jadi ternyata hubungan Tuhan dan umat Israel di kitab Alkitab itu romantis. Amin. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang romantis. Dia tidak mau didoakan. Amin. Tidak boleh. Ayo. Jangan coba-coba. Yang cowok jangan duakan pacarnya. Yang cewek jangan duakan pacarnya. Suami tidak boleh duakan, ya. Demikian istri juga ya, jangan lihat lirik suami orang lain. Tidak boleh. Karena itu dosa dan Tuhan ingin kekudusan. Tuhan ingin. Dia hanyalah yang ada di dalam hati kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang lain itu adalah Allah-Allah yang palsu. Kita mau yang palsu atau yang asli? Asli dong. Masa kita mau pacaran dengan orang itu hanya lewat media sosial? Wah ini ya, kita pacaran, iya kita pacaran. Tetapi dia aslinya dengan pacaran orang lain, kita nggak mau. Itu namanya kita pacaran yang palsu. Wah ini namanya media maya. Maya itu kan apa? Iya, bayang-bayangan itu. Ya kita hanya lihat di digital, kita pacaran dia. Tapi aslinya dia pacaran dengan orang lain. Tidak boleh. Nah oleh sebab itu saudara-saudara kasih Tuhan, maka Tuhan pun murka. Sama seperti pasangan kita kalau marah, kalau ada yang selingkuh. Tuhan itu adalah inginkan setia. Tuhan marah kepada bangsa Israel. Elia, nabiku. Ya Tuhan, sampaikan kepada Raja Ahab, seluruh bangsa Israel. Apa Tuhan? Aku akan menghukum mereka. Apa hukumannya Tuhan? Tidak akan turun hujan selama berapa? Di dalam 1 Raja-Raja 17 tidak tertulis, tetapi bisa dilihat di dalam Yakobus 5 ayat 17. Mau sakit dibukanya. Ya, bisa nanti dilihat di Yakobus 5 ayat 17. Dan Elia pun berdoa, maka tidak turun hujan dalam Yakobus 5 ayat 17 selama 3 tahun dan 6 bulan. Berarti 3,5 tahun tidak turun hujan. 3,5 tahun. Wow. Apa yang terjadi kalau tidak turun hujan hanya 1 tahun saja? Mengerikan, kering, rumput-rumput, tanaman, semua sawah kering, air kering, semuanya kering 1 tahun saja. Hanya 1 tahun saja udah kering semua. 2 tahun apalagi? Kering kelentang. Semua tanaman, semua hewan-hewan mati, nggak bisa minum. Dan bahkan manusia pun mati, penyakit timbul. Bayangkan, 3,5 tahun tidak turun hujan, tidak turun ada air. Dahsyatnya hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan ingin disiplinkan Israel. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan,
masalah itu terjadi bisa karena dosa juga. Karena kesalahan kita sendiri. Tuhan ingin membentuk, Tuhan ingin menegur kita. Supaya apa? Tujuannya apa? Engkau berbalik kepadaku. Amin. Jangan sampai ketika ada masalah dan itu karena dosa kita dan kita tetap berontak lari kepada Tuhan. Jangan. Tidak akan ada pemulihan. Ketika kita berdosa di depan Tuhan, Tuhan tegur kita, Tuhan disiplinkan kita, maka apa yang kita harus lakukan? Ya Tuhan ampuni. Maka Tuhan pulihkan. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, coba dicek apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau itu dosa, bereskan di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia sangat pengasih. Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita sungguh-sungguh remuk hati dan hancur di hadapan Tuhan, mohon ampun, Dia pulihkan. Amin. Meskipun sangat berat sekali 3,5 tahun tidak turun hujan, sudah terjadi kelaparan, kemiskinan. Tapi kalau sudah bertobat, Tuhan ambil kembali. Hai Israel, engkau anakku. Dia rangkul kembali engkau anak. Tapi sebelum dirangkul, dijitak dulu kan. Samalah waktu kita di sekolah. Kalau kita nakal di sekolah, nggak mengerjakan tugas, terlambat, dijewer sama guru kita nggak? Jewer, jangan-jangan apalagi zaman kita kan, zaman pendidikan Belanda itu, ambil kayu besar-besar, dia pukul kaki, pak! Dari jauh aja guru sudah lihat, wih kita suka, gimana nih, mau datang atau tidak? Aduh kabur saja, kabur. Udah pegang kayu besar-besar. Tapi itu sebenarnya karena kasihnya. Kalau ibu guru, aduh, memang tidak pegang kayu, tapi ininya yang mengerikan. Dia ambil sedikit ini, dia tarik tangan panjang-panjang. Aduh, bukan lagi merah, tapi sudah biru. Ngeri kalau ibu guru kita zaman dulu. Sekarang nggak boleh, ya. Ibu-ibu semua, bapak kita ini semua, dia guru-guru kita ngeri. Apalagi orang Batak. Kalau ngeri juga, ibu-ibu ngeri Batak ngeri kalau guru-guru. Terkenal. Ya kalau guru itu memang orang Batak. Aduh, mati kita. Pelajarannya apa? Matematika. Aduh. Matematika itu mate mahita. Nah, kalau di orang Batak bilang itu, orang Batak, ngajar apa? Mate mahita. Matilah kita betul. Waduh, dia hadir. Kita pun nangis semua. Habis. Ini saja. Selain ini apa lagi? Ini. Aduh, gemetar. Rasanya kayak aduh, kita sudah merinding. Merah. Aduh. Enggak usah banyak-banyak diambil. Sedikit aja diambil. Aduh, rasanya luar biasa. Tapi maksudnya apa? Baik. Coba kita kalau ketemu guru kita, guru kan kita sangat gimana ya? Kenapa? Tujuannya mengasihi. Demikian juga Tuhan. Kadang-kadang jewer kita, nggak apa-apa. Tapi kita cepat-cepat datang. Jangan jauh, jangan lari ya. Nggak boleh. Kalau dijewer Tuhan, cepat datang Tuhan. Kita ampun. Tuhan pulihkan. Amin. Sama seperti kita orang tua, kita jewer anak kita nangis. Biarin dulu nangis. Biarin aja baru kita jewer. Biarin, jangan ada yang bela. Ya. Kalau misalnya ibu jewer anaknya, biarin aja. Bapak-bapak jangan bela dulu, biarin dulu. Biarin dulu gitu. Nangis dia, biarin aja dulu. Udah kelihatan udah ini kan, udah capek dia gendong. Nah, mama bilang apa? Jangan nakal lagi ya. Langsung ingat di dalam hati. Tapi kalau mama jewer, papanya langsung, mama ini ada yang bela. Wah, dia bela. Oh, sudah. Nanti kalau dia melakukan kejahatan, ada yang bela, papa bela. Nggak boleh. Biarkan saja. Nanti kalau sudah selesai, pegang dia, peluk lagi. Nah, jangan nakal ya. Papa sayang, mama sayang. Besok nggak boleh lagi. Dia ingat, oh iya. Besok kalau dia mau buat lagi, nanti mama jewer. Saudara-saudara kasih Tuhan, menarik sekali. Elia, sekalipun di dalam kelaparan, ya, situasi yang sangat-sangat krisis, maka Tuhan pelihara hambanya, nabinya. Lewat siapa? Kalau kita lihat ayat pertama itu sampai yang ke-6, lewat sungai. Tuhan hantarkan burung gagak.
Tuhan hantarkan memberikan makanan. Nah, setelah itu ayat yang kita baca tadi 7 sampai 16 unik lagi. Tuhan pelihara Elia lewat seorang janda miskin. Bukan janda kaya. Janda miskin. Bukan janda kaya. Oleh sebab itu, tema khotbah saya ini adalah menjadi berkat sekalipun tiada berkat. Menjadi berkat sekalipun tidak ada berkat. Lihat di sana saudara kasih Tuhan. Tuhan bilang kepada Elia, "Hei Elia, sungai sudah kering. Terus bagaimana Tuhan?" "Ya sudah, aku akan pelihara engkau lewat seorang janda di Sarfat." Hah? Mungkin Elia pikir, Tuhan nggak salah. Tuhan, kalau pelihara aku, kasih makan aku, ya harusnya lewat janda ya janda yang kaya lah, baru masuk logikanya. Kalau kita dipelihara, diberkati, dikasih oleh janda yang kaya, mungkin kita, oh iya pas dong, janda ini adalah janda yang kaya. Tapi ini tidak. Tuhan membalikkan logika itu. Lewat janda Sarfat yang miskin, yang sebentar lagi akan sama juga, kelaparan dan mati. Karena kelaparan, situasi yang sangat menggenaskan pada waktu itu. Tapi Tuhan itu luar biasa memelihara hamba-hambanya. Dan luar biasa juga memakai janda ini menjadi saluran berkat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berpikir ya, melogikakan, jangan pernah menganggap remeh karya Tuhan. Tuhan itu sanggup melakukan di luar dari apa yang kita pikirkan. Kita berpikirnya hanya hitungan rasio. Ya, kita diberkati Tuhan, ya orang kaya yang berkati kita, baru masuk rasio. Enggak. Bahkan orang yang tidak punya sama sekalipun, Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Amin. Dahsyat. Di sana dikatakan, pergi bersiap, pergi ke sana. Kemudian Elia pun pergi. Dan kemudian dia lihatlah seorang janda sedang mengumpulkan kayu Elia bilang, "Hei, tolong ambilkan aku air sedikit supaya aku minum." Janda ini baik, ya, baik sekali dia. Dia ambil sedikit, dia kasih. Kemudian Elia katakan apa lagi? Kemudian ambil juga bagiku sepotong roti. Udah minta minum, minta roti lagi kepada seorang siapa? Janda miskin, kin. Kalau kita itu mungkin sudah, kita sudah nggak punya apa-apa, ini orang datang lagi ke kita minta tolong. Pertama dia minta air, udah air nggak ada, 3,5 tahun nggak turun hujan, minta air lagi, mintanya kepada janda lagi, janda miskin lagi. Oh, kita sudah rasanya marah. Tapi ini luar biasa janda ini juga, dia kasih air. Aku juga minta roti. Udah minta air, minta roti lagi. Ya kan? Sudah minta hati, minta ampela. Dikasih hati, minta jantung nih orang. Tapi perempuan itu jujur sekali loh. Saya melihat ketulusan janda ini luar biasa. Dia nggak merepet-merepet, enggak. Tuhan, padaku itu hanya ada apa? Segepap saja. Nanti aku masak untuk anakku dan aku. Habis itu kami mati Tuhan. Jujur sekali dia. Terus sekali dia. Nggak dia repetin. Dasar lu ya. Dasar lu laki-laki nggak tahu diri. Gua kasih lu minum baru tadi. Lu minta roti lagi sama gua. Gua kan tidak miskin. Dasar lu, dasar. Kita kalau ada orang begitu rasanya kita marah sekali ya. Orang udah minta tadi, minta lagi, sama gue lagi, minta, udah tahu gue miskin, lu dasar lu, gue siram lu air panas. Rasanya kita marah loh. Iya, kita bisa marah kan. Oh, ini orang minta lagi sih. Oh, keenakan ini lah, jangan kasih. Wah, rasanya kita pengen, jangan kasih lagi, besok dia datang lagi. Nah, itulah kita kan.
Tapi perempuan ini luar biasa, saya bilang. Jangan kasih lagi, kenapa? Besok dia minta lagi. Perempuan ini enggak. Tuhan, dia jujur. Aku masak ini sama kami makan. Hanya ini aja kan. Dan hanya sedikit minyak dalam kulit. Kuncinya menjadi berkat. Yang pertama, perhatikan apa yang dikatakan oleh lihat ayat 13. Tapi Elia berkata kepadanya, ini yang pertama, jangan takut. Kunci pertama agar kita bisa menjadi berkat sekalipun tiada berkat. Apa dia? Janganlah takut. Amin. Kalau kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang sungguh-sungguh dapat memelihara kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kaya, Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang memiliki alam semesta ini. Apapun keadaan kita, firman Tuhan katakan apa? Janganlah takut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Matius pasal 6 dan Matius pasal yang 10, ya, Yesus berkata apa? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tetapi burung-burung itu terbang. Dia lihat sawah kita, padi kita sedang menguning, dia turun, dia makan. Kemudian kita marah-marah, kita pakai kaleng-kaleng itu tidak ya di sawah. Dia terbang lagi. Kita istirahat lagi, dia turun lagi, dia makan lagi. Kita kaleng-kaleng, pakai orang-orang sawah juga kan. Dia turun lagi. Kita sampai marah-marah. Kalau padi, jagung kita, ya kita jemur di depan rumah, ya, dia turun, kita lempar, terbang lagi, kita masuk rumah, dia suruh ada lagi. Kita ngamuk-ngamuk, dia terbang lagi, dia datang lagi. Tapi begitulah caranya Tuhan pelihara dia. Amin. Pandanglah burung-burung, Tuhan Yesus katakan Matius pasal 6. Pandanglah burung-burung yang tidak pernah menabur namun menuai, tapi Tuhan Yesus pelihara. Pandanglah bunga bakung yang sebentar saja hidup tapi mati, tapi Tuhan pelihara. Apalagi engkau, Tuhan katakan. Amin. Amin. Tuhan pasti pelihara. Ada lagu itu. Perhatikanlah bunga bakung di taman. Terus pelihara, Tuhan bekerja. Bagi kita orang percaya, Tuhan bekerja, Tuhan berkati. Refnya gimana? Tuhan, saat kau Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kita berdoa, saat kita berseru, saat kita percaya Tuhan bekerja. Amin. Amin. Makanya Yesus menegur dalam Matius 6, hei kamu orang yang kurang percaya. Tuhan tegur loh. Dan pada hari ini firman Tuhan mengajak kita. Elia mengajak janda Sarfat, jangan takut. Amin. Amin. Bukan karena kayanya kita, bukan karena kita punya apa, enggak, saudara. Bahkan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, enggak. Tidak. Tuhan bisa pakai siapapun kita menjadi saluran berkat bagi apapun, bagi siapapun, bagi semua orang. Amin. Amin. Tahun 2008, waktu saya melayani di Jatinegara, merintis gereja di sana, di Ruko juga. Saya masih lajang pada waktu itu, 2007-2008. Ya, istri saya pun sama-sama melayani sama kami waktu itu. Saya melayani siapa aja orang ketemu, saya beritakan Injil. Siapa yang orang ketemu, saya sampaikan di firman Tuhan. Ya kalau dia tidak terima nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan.
ya, saya ketemu dengan seorang janda, ya, orang Tionghoa di apa di emperan ruko, ya. Dan kemudian ada jemaat sampaikan, Pak ini Pak, oh ketemu, kenapa, ada yang bisa dibantu sih? Dia Pak, saya bersama anak saya, anaknya laki-laki, umur 4-5 tahun lah. Kenapa sih? Saya bilang, paketnya masih bagus kok. Ada apa? Saya dari Surabaya Pak, turun di stasiun Jatinegara, kemudian saya nginap di hotel Jatinegara, habis uang. Loh kenapa nggak balik? Saya nggak mau balik lagi ke Surabaya. Kenapa sih? Suami saya sudah direbut oleh sundal bolong. Suami saya sudah direbut oleh suster mesot. Sudah direbut cewek lain maksudnya. Suami saya sudah sama orang lain. Wah, dia ceritain. Oh, ya. Terus bagaimana? Apa yang bisa saya perbuat? Saya bilang, saya tidak punya lagi uang. Saya sudah nginap di hotel Jatinegara, sudah nggak punya uang lagi. Kami mau tinggal di mana saya nggak tahu. Dia sudah tidur di emperan ruko. Terus saya bilang, Ci mau tinggal di ruko, di gereja? Saya bilang, saya tinggal di lantai 2, di lantai 1 itu kosong. Memang bisa Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting Ci mau aja. Kalau mau ya udah. Terus makan saya dari mana Pak? Ya sudah, nanti apa yang ada ya udah makan aja. Yang penting jangan milih-milih, saya bilang. Yang penting ada ya udah makan aja. Kasihan anaknya kecil, masih 4-5 tahun kan. Mau dong Pak, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Ya sudah, tinggal sama saya. Ya, tapi sebelum dia ada satu orang lagi, seorang pemulung, orang Tionghoa juga dari Bangka, suaminya orang Jawa. Ya mereka kawin, ya kemudian hamil besar. Waktu bertemu saya 7 bulan, saya layani. Karena memang dia asalnya Kristen dulu, di Bangka pun Kristen, saya layani lagi, puji Tuhan. Suaminya yang Jawa yang masih seberang, saya layani, puji Tuhan, terima Injil, dua-duanya. Saya layani, saya bilang, ya daripada tinggal begini, kenapa tidak tinggal di ruko? Oh dia mau, dia senang. Dia senang sekali. Tapi suaminya biasalah, kalau ya pemulung kita maklum, kadang-kadang suaminya itu pergi tak kemana mungut, nggak suka pulang. Jadi suaminya ini Bang Toib juga ini, suka pergi kemana nggak pulang. Waktu itu kan handphone juga tahun 2007-2008 kan handphone belum terlalu, sudah ada sih, tapi kita hanya beberapa yang kita punya kan. Ya belum ada Android, hanya handphone yang bunyinya iya, ya handphone saya juga kecil segini, ya sudah. Ya jadi dia nggak pergi aja, nggak tahu kemana kita. Ya sudah lah, sini aja, saya bilang tinggal di sini. Ya. 7 bulan saya bilang, ini gimana ini kandungan? Ayo kita coba cek ke puskesmas. Ya, di Jatinegara itu di tengah itu ada gereja GPIB besar, Bali Desa itu. Di sebelah ada kantor pos, ada puskesmas. Saya ajaklah puskesmas, saya tak ini juga kan. Saya antar ke puskesmas. Kemudian petugas bilang, bapak suaminya ya? Bapak suaminya ya katanya. Haleluya. Saya bilang, bukan. Ya, ibu ini sudah berumur ya 45 tahun pada waktu itu. Itu sebenarnya bahaya juga dia melahirkan karena usianya udah 45 tahun. Bukan, saya bilang. Oh kirain. Terus gimana dong? Ya sudah ini aja. Ini tetangga saya bilang. Ya, periksa. Waduh, kamu baru datang sekarang yo, nggak perlu, orang pemulung mana peduli kan, kadang-kadang mereka nggak mau ke bidan, nggak mau ke puskes, ya udah gitu aja, ya benar-benar hamil lahir aja gitu mereka, dahsyat memang mereka itu, iya. Jadi saya pikir kita kan orang ya kita bawalah, maksud saya nanti supaya terjadi apa-apa ya kita bisa ini kan dekat gitu, supaya tahu juga bagaimana kondisi kehamilannya, gitu ya. Terus saya antar berapa kali begitu terus, suaminya kadang saya bilang ada Pak namanya Pak Danu, saya masih ingat. Antar dong. Wah, aku nggak ngerti Pak cara ngantar. Ya udah, ayo aku antarin. Saya bilang, antarin dua suami istri ya. Dan bilang, jadi mana? Ini suaminya nih, saya bilang. Hampir saya dituduh sebagai suami. Hampir saya dituduh sebagai pelaku. Wah, ya ini suaminya, saya bilang. Bapak suaminya? Iya. Mana KTP-nya? Oh, nggak ada. Kakaknya? Oh, nggak ada. Surat nikahnya? Ya nggak. Ya semua memang nggak ada. Ya terus gimana Pak? Ya udah gitu aja. Dia nggak punya KTP, kakak nggak punya surat menyurat saudara. Ya udah.
tolongilah bidan ses. Saya bilang, ya udah memang bisa, gak apa-apa, ya udah periksa, kasih obat, namanya puskes kan, ya pasti dilayani. Tahun 2007 kalau apa. Udah, tinggal di situ. Pelayanan lagi, ketemu lagi seorang ibu, orang seberang juga, Cilacap, wah, Jawa Tengah. Orang Cilacap, orang Jawa. Saya layani lagi, akhirnya kami baptis juga pada akhirnya dari seberang dia. Tinggallah di situ. Dia punya juga anak satu, cewek waktu itu, kecil juga. Kita ibadah, puji Tuhan ya, ibadah. Saya habis khotbah, habis ibadah, doa berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Saya bilang, ada mujizat. Waktu habis, amin, amin. Dia teriak kencang lagi. Teriak ibu itu di situ. Ternyata teriak, saya pikir terjadi mujizat terjadi. Ternyata ketubannya pecah. Ini istri saya Pak, sama kayak melayani. Jadi kalau dia tahu banget, kami sama-sama antar itu. Pecah ketuban, bus. Air sudah di mana-mana. Terus gimana ini? Cepat. Wah, cepat gimana ini, kita mau antar kemana? Kita antar ke rumah sakit Persahabatan Romang dari Jatinegara waktu itu. Kita cari yang negeri lah. Jangan sampai yang swasta kan bisa kena. Nanti ditahan anaknya. Kalau negeri nggak mungkin. Bagaimanapun katanya rumah sakit negeri nggak mungkin nahan orang. Nggak mungkin, pemerintah harus bayar. Ya kan? Antar ke sana, kami antar, segera naik taksi. Wah, taksinya, Pak tolong dong Pak, ini pecah ketuban. Pak taksinya bilang, aduh gimana ya? Aduh, tolong Pak ini. Ya yaudah katanya. Jadi juga pikir kan ketuban itu baru kan, maaf. Itu kan agak amis ya. Sudahlah, karena dia kasihan juga kan. Udah masuk Pak, masuk. Kita angkat, saya masuk sampai ke rumah saya Persahabatan. Tolong Pak, ini udah ketuban sudah habis kan, bahaya, bisa mati anaknya dalam. Pak, tolong Pak, ini sudah nih. Lah, oke. Dia berat. Pak, bapak siapanya? Pertanyaan lagi. Bapak siapanya? Bingung lagi kan. Ya sudah, saya ini tetangga. Ya, saya bilang ya, saya ini tetangganya, saya kenal. Tapi mereka ini ya saya antar Pak. Karena kondisinya ini ya saya harus antar supaya melahirkan. Oh ya. Mana kartu KTP? Nggak ada Pak. Kakak, nggak ada. Surat nikah mereka nggak ada dua-duanya Pak. Aduh, saya bilang. Terus gimana nih? Kata dia. Nggak ada ini. Pak, tolong melahirkan aja di sini, saya bilang. Aduh, ya sudah katanya. Bingung kan. Mau didata apa? Namanya aja. Ya, saya masih ingat nama mereka, nama data. Masuk, kita tungguin. Semakin saya juga, kami tungguin. Waktu jam siang ya, jam 1 kami bawa. Jam 4, jam 5 sore gitu kalau nggak salah. Cepat nginep nggak dia? Nggak nginep karena nggak ada KTP, nggak ada apa-apa, nggak ada duit. Iya, yang penting sudah lahir, sudah bersih, dilapin. Orang kita nggak sediakan baju juga, nggak ada baju, persiapan apa-apa, nggak ada baju apa-apa, popok nggak ada sama sekali, nggak ada persiapan loh. Ya sudah, bajunya yang dibawa itu, popoknya ya dari rumah sakit semua. Sore-sore dipanggil, keluarga ini, mana? Pak, jam 5 sore, sudah bisa pulang ya? Pulang? Baru lahir, Sas. Ya karena memang ya nggak ada ininya, semuanya nggak ada Pak, jadi langsung pulang aja. Ya sudah, seperti dia bilang, yang penting udah lahir lah. Yang penting udah lahir bisa dibawa pulang. Ya udah. Ada tunggakan ya kan? Ya gimana Sas? Saya nggak punya duit juga, saya bilang. Ya udah Pak, namanya juga ini orang pemulung, nggak punya duit. Ya sudah Pak, dianggap nol, nggak bayar sama sekali. Puji Tuhan, saya bilang. Ya, kalau nggak dari mana? Ya bayar ini. Puji Tuhan, kita bawa ke ruko, ke gereja, ngineplah mereka di situ. Jadi sudah ada janda 2 orang tadi, tambah lagi 1 janda, punya anak juga. Dan Tuhan pakai kita sebagai saluran berkat. Jangan takut. Saya sebagai pelayan Tuhan, nggak takut saya. Tuhan percayakan mereka tinggal sama saya tidak mau takut. Tuhan yang pelihara mereka. Tuhan pasti kasih makan. Puji Tuhan. Berapa lama mereka tinggal sama saya di bawah itu? 3 janda, 3 anaknya bisa hidup bersama dengan saya. Bisa. Mungkin orang pikir, itu ada anak lajang, ada 3 janda itu. Ada apa itu kan gitu. Tapi puji Tuhan karena mereka tahu gereja. Tuhan pelihara kami. Itulah kalau Tuhan sudah bekerja. Amin. Amin. Jangan pernah takut, saudara.
Dan itu pun juga terjadi pada janda ini. Coba kita lihat di sana. Itu yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tetapi kata Elia, tetapi buat terlebih dahulu bagiku. Loh, ini juga aneh juga. Roti sudah sedikit, tapi yang makan ini harus nabi dulu. Tapi yang makan ini harus laki-laki dulu. Ini kalau PBB ini Persekutuan Bangsa-Bangsa atau Human Right, ini kena ini Elia ini. Kalau masa kelaparan, yang diutamakan kasih makan tuh anak kecil atau orang tua, janda, nenek, perempuan yang diutamakan. Baru kemudian yang terakhir laki-laki. Makanya ladies first, kid first. Kan itu yang diutamakan. Tapi Elia katakan, terbuat dulu terlebih dahulu. Diputar balikkan logikanya. Kasih dulu sama aku. Karena memang demikianlah firman Tuhan. Nah, utamakan Tuhan. Yang kedua. Yang kedua, terlebih dahulukan Tuhan. Amin. Nggak gampang. Di dalam situasi kelaparan begini, kekeringan begini, Nabi itu berkata untuk terlebih dahulu. Apakah janda ini ngomel? Enggak ngomel juga. Kalau kita habis lu. Memang dasar lu ya. Lu gimana sih? Gua punya anak nih. Ya kasih makan anak gua dulu. Masa lu kasih ke bisa kita ribu ngomong. Tapi perhatikan janda ini. Saya melihat luar biasa ini janda ini. Kita belajar dari janda ini. Janda yang miskin ini. Kita belajar hari ini. Dia tidak mengeluh loh. Kenapa? Karena Tuhan pakai dia. Amin. Amin. Tuhan mau pakai kita. Jangan pernah mengeluh. Ya. Seberapapun itu yang ada pada kita. Dan bahkan janda ini berani dalam situasi yang berat sekalipun. Dia mau mendahulukan Tuhan. Dia kasih. Luar biasa. Dahulukan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau Tuhan katakan, buat untukku, mari. Ini gak gampang, saudara. Kita harus mengesampingkan kepentingan kita. Kita harus menghabiskan, mematikan keegoisan kita, dan kita mematikan kepentingan kita. Dan kita katakan, Tuhan, aku mau mementingkan kepentingan Tuhan. Kepentinganmu Tuhan. Untukmu Tuhan. Gak gampang, saudara. Kita harus matikan ego kita. Amin. Amin. Tapi itulah yang terjadi dengan janda ini. Luar biasa. Dia buat, dia olah, dan dia kasih. Luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dahulukan Tuhan, ingat, Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu bukan Tuhan yang diam. Tuhan itu bahkan mampu membalaskan lebih dari apa yang kita perbuat. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bahkan lebih dari apa yang kita rencanakan. Saudara, tahun 2000 berapa ya, saya lupa deh. Kita waktu itu masih di ruko. STT belum ngontrak yang sekarang. Masih asrama cowok masih di gereja cowok, dan bahkan yang cewek di Jaya 7 yang rumah itu Pak, lantai 2. Ada jemaat datang kepada saya, Pak, ini ada anjing, mau nggak? Aduh, anjing, saya kira untuk apa ya? Kalau orang Batak itu anjing pasti dimakan. Iya. Tapi waktu saya ke sana, anjingnya itu anjing hias. Yang kecil segini, bulunya tebal, cantik sekali. Anjing apa namanya? Pudel. Kalau udel ini, Pak. Pendek kecil, bulunya lebat. Ih, ini anjing apa saya bilang? Ini pudel.
ih orang Batak nggak makan ini. Iya memang nggak bisa itu. Oh harganya puluhan juta, mahal, bulunya itu banget. Kita kasih namanya siapa dulu ya? Putri. Herina sempat dulu. Ah enggak. Iya Beda sempat lagi. Pak, sempat Pak. Dia angkatan itu. Itu beda lagi. Beda lagi ya? Oh. Ini yang pertama. Oh, iya. Ini bulunya tuh cakep sekali. Ini anjing hias. Beda lagi. Mereka kan sudah ada di Ruko waktu itu. Ini kita masih di rumah yang lama itu. Cantik sekali. Saya bilang mau diapain ya? Pak, dia bilang kasih makannya harus makanan khusus yang dibeli di toko pet shop. Wah, saya bilang bingung saya hitung-hitung, wah bisa lebih mahal makanan anjing daripada makanan asrama. Wah, saya bilang nggak bener nih. Saya bilang cerita sehari 2 hari 3 hari baru. Saya bilang kayaknya nggak mungkin deh. Saya bilang nggak mungkin, kita aja untuk asrama aja belanja udah susah. Masa kita kasih makan anjing lebih mahal? Saya bilang. Iya juga kata dia. Gimana dong? Nah depan gereja itu ada Bu Pin, ada Bu Maria. Bu, mau nggak ini anjing? Oh mahal itu kok, emang mau kasih? Ya udah Bu, saya nggak bisa pelihara itu. Wah saya juga nggak pelihara anjing di sini, ini gereja. Ya udah, itu ada sepupuku, Pendeta Daniel Absoro, orang Chinese. Aku telepon, Ko Daniel mau nggak ini Pak Jun kasih anjing hias cakep? Wah, jangan saya juga nggak pelihara anjing begituan. Encik saya. Wah, encik saya di Puri Kembangan. Dia bilang, Cik, ada anjing cakep nih. Itu Pendeta Jun mau kasih aja. Kasih bener loh. Ntar minta duit lagi. Enggak, bener nih. Telepon saya. Pak, bener nih Pak. Bapak mau ngasih aja, itu mahal loh. Kasih aja Cik. Sekasian nanti mati sama saya. Lagian mau dipotong nggak bisa. Wih, jangan dipotong dong. Iya, enggak. Itu kan bukan anjing untuk dimakan. Anjing hias kok. Bener, iya. Berapa Bapak? Enggak usah. Ah, yang benar. Masa ini biasanya dijual mahal loh. Enggak, ambil aja. Wah, kaget dia. Ya sudah, diambil lah dia. Bawa mobil, dia ambil pakai kandangnya dia ambil. Dia suntik vaksin, dia kasih namanya lagi, dia mandiin, dia bersihin, dia kasih. Waktu saya berkunjung rumahnya, ini cakep banget ini, lompat-lompat. Cakep banget. Dia rawat baik. Bapak nggak salah nih, ini Bapak kasih aja sama saya. Ya enggak, orang saya dikasih jemaat. Terus saya kasih sama Ci, ya udah, saya bilang. Orang saya terima nggak ada apa-apa kok. Ya sudah, saya kasih juga nggak masalah. Ya udahlah Pak. Kalau begitu, Pak, nih bawa beras. Wah, ya udah. Untuk anak asrama, saya bawa beras. Bawa lagi nih Pak, roti. Bawa. Sampai hari ini sudah 4 tahun. Ya, itu beras 2 karung setiap bulan sampai hari ini. Ya, saya yang pernah ke sana, saya suruh ya. Kalau anak yang cowok itu setiap awal bulan dia kasih 2 beras karung, roti lagi. Ya, sampai hari ini. Kalau kami nggak ada beras, Pak tolong ambil beras 2 karung. Pak tolong ambil, kadang-kadang dia ambil kasih lauk, kasih ini, kasih roti. Sampai hari ini udah hampir berapa tahun. Dia balas itu dengan itu. Ya saya bilang, ya udah saya bilang, bayangkan asrama STT Hami makan dari anjing. Nggak main-main. Mahasiswa STT Hami makan dari anjing. Istilahnya. Itulah cara Tuhan memelihara kami. Sampai hari ini. Ya Pak, ambil beras. Nando ambil beras di tempat Ibu Oma. Ada roti Pak, ambil. Ada pakaian ini Pak, ambil. Pak ada lauk, saya masak, ambil. Kalau saya lihat itu mujizat Tuhan. Ya kalau saya pikir-pikir tadi ya bisa saya jual 10 juta cepat itu kan, jual cepat itu anjing. Tapi coba perhitungkan saudara. Sudah 4 tahun lebih, 5 tahun ini dia terus kasih beras. Tuhan pelihara. Saya nggak mikir aku jual lagi. Tapi itulah cara Tuhan memelihara dan memberkati kami. Amin. Kalau yang lihat dia butuh duit, nggak saya ya butuh duit lah. Bayangkan 10 juta ya saya mau lah. Anjing cakep banget.
jual lumayan tuh 10 juta. Cepet-cepet jual 7 juta lumayan masuk kantong Tapi kan memang saya pikir untuk memang itu saya nggak mau jual, orang saya dikasih juga kan. Tapi itu tuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi cara Tuhan tuh ajaib. Jangan pernah takut. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kita cukup takut sama Tuhan, itu yang benar. Kalau berhadapan dengan dunia, nggak usah takut. Yang penting kita berada pada jalannya Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Itu yang berapa? Berikutnya, sebab beginilah firman Tuhan, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, dan mereka makan dan minum 3,5 tahun, dipelihara oleh segenggam tepung, minyaknya sedikit. Bisa ya Bapak Ibu? Ambil tempat-tempat dari tetangga, kumpulkan, dan ketika habis ambil. Jadi luar biasa. Tepung itu hanya segenggam, hanya sedikit, tapi waktu diambil tidak pernah habis. Dahsyat, luar biasa Tuhan. Ambil, masak. Waktu makan lagi siang, ada lagi segenggam di dalam. Itu luar biasa. Ada lagi minyaknya dalam. Ambil lagi, masak lagi. Sore malam, ada lagi segenggam. Nggak pernah habis. 3,5 tahun. Tuhan tidak buat langsung segudang ini nanti berapa ini? Tuhan nggak kasih langsung tepung, lantai 1 penuh tepung, lantai 2, 3, 4, 5 penuh tepung semua bersama minyak. Enggak, Tuhan nggak buat gitu. Enggak. Kita baca baik-baik, enggak. Tuhan nggak buat kayak gitu. Bayangkan kalau tepung semua ini busuk setahun. Kalau minyak semua ini nggak terpelihara rawat. Luar biasa Tuhan pelihara. Tetap aja di dalam itu hanya segenggam. Ambil, makan. Siang ada lagi. Mantap kan? Ini sulap atau apa ini? Tapi itulah cara kerja Tuhan kita. Amin. Amin. Yang ketiga adalah lakukan. Ketika kita lakukan itu, disitulah terjadi mujizat Tuhan. Ketika kita lakukan itu berarti kita percaya apa yang Tuhan perintahkan. Engkau akan hidup dari segenggam tepung itu. Saudara-saudara, jangan pernah mengeluh apa yang kita miliki. Ya hanya segenggam. Jangan pernah mengeluh. Ya pekerjaanku hanya begini. Jangan mengeluh kalau kondisi kita hanya begini. Jangan. Apapun kondisi kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun kondisi kita, kalau Tuhan sudah bekerja, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bekerja, tiada yang mustahil. Ya, luar biasa Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan pernah lihat, kondisi saya Tuhan begini. Tuhan kok begini, saya mau begini Tuhan. Saya lihat orang begitu Tuhan, jangan. Tuhan tetangga saya begitu, itu orang itu begitu Tuhan, saya mau begitu. Enggak. Apa yang Tuhan percayakan saat ini? Syukuri, lakukan saja. Tuhan bekerja di situ. Tuhan melakukan mukjizatnya, karya besar dengan keadaan kita yang sekarang. Kelihatannya biasa saja, tapi kalau kita percaya ada mukjizat Tuhan, lakukan saja kebenaran firman-Nya. Kita tunggu Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan.